gitu kan. Karena di sini kalau animasi itu ada rembelan di belakangnya. Ini ternyata Mas Arya banyak banget. Jadi kita nanti akan sharing-sharing. Mas Arya akan sharing-sharing tentang bagaimana cara menggunakan pensil grease ya dalam Blender, atau menggunakan membuat animasi dua dimensi menggunakan pensil di Blender. Dan kameranya juga rusak nih. Dan pengajian animasi ini sifatnya santai, jadi teman-teman mau ngikutin sambil ngopi, mau ngikutin sambil ngerokok, mau sambil tiduran, yang penting kita jaga ketenangan saja. Jadi apabila bertanya boleh raise. Mungkin dari saya, silakan monggo Mas Arya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Ya, terima halo Mas kasih. Arya. Ya, baik, terima kasih Mas Robi. Ya, perkenalkan saya Arya Perkasa. Saya awalnya seorang seniman pelukis, kemudian juga manual ya, ilustrator juga, komik juga. Kemudian ya dulunya juga macam-macam ya, kemudian juga di patung juga, kemudian desain interior dan juga macam-macam. Kemudian yang saya masuk ke dunia animasi ini baru sekitar tahun 2019. Alhamdulillah juga sudah buka ini ya, sudah bikin PT juga. Kemudian juga proyek kementerian segala macam, dan juga alhamdulillah juga proyeknya juga dapat dari luar juga, dari luar negeri. Ya di sini juga sebenarnya saya juga masih baru, jadi kita sama-sama belajar aja ya. Dimana saya sama-sama belajar, mungkin juga bukan untuk menggurui, jadi sama-sama untuk saling memberikan pengalaman aja dalam saya menggunakan grease pencil. Kenapa saya menggunakan grease pencil ini? Karena pertama, grease pencil Blender ini ya kita tahu, alasan pertama adalah Blender ini adalah free, open source. Dan kemudian juga grease pencil ini itu sudah kita menggunakan Blender ini sudah satu paket ya. Jadi kita menggunakan untuk menggambarnya bisa 2D digabung dengan 3D, kemudian juga akhirnya sampai efeknya, kemudian juga akhirnya render segala macam, satu paket, satu software itu sudah cukup. Jadi dimana kalau kita menggunakan software yang lain ya kemudian kita perlu tambahan-tambahan yang lainnya juga gitu. Kecuali memang kalau di grease pencil ini kekurangannya hanya itu menggambar bitmap ya, itu hanya bisa perlu bantuan seperti Krita dan juga bantuan atau foto sebagai macam. Dimana sebenarnya kalau bitmap itu biasanya kita gunakan untuk di bagian backgroundnya saja. Oke. Kemudian bagaimana kita langsung aja tutorial ya gitu atau bagaimana? Kita langsung. Oke. Oke. Ya. Ya, monggo Mas. Kalau Oke mau ya. share. Berarti kita masuk presentasi sekarang ya. Presentasi sekarang. Seluruh layar. Kelihatan ya? Layar saya kelihatan ya? Bagaimana layar saya udah kelihatan belum? Belum, Mas. Oke. Iya, mudah-mudahan kelihatan. Oke. Sudah ya? Sudah. Oke, udah kelihatan. Oke, baik, terima kasih. Oh ya, baik, sudah masuk ya. Oke, di sini kan kita lihat kan seperti kita di YouTube banyak sekali ya. Grease pencil. Jadi bisa 2D, bisa 3D. Kemudian juga frame by frame. Kemudian seperti ini ya, masuk ke di 3D kemudian jadi alasnya. Kemudian kita gambar lagi. Kemudian frame by frame. Oke. Disitulah makanya. Kemudian di sini mungkin saya langsung aja kita ke grease pencil Blender. Iya. Kalau suaranya nggak kelihatan atau bagaimana gambar kelihatan, tolong dikasih tahu ya. Kemudian di sini masuk ke aplikasi, ke software Blender, kemudian ada tampilan 2D animation, ya. Jadi pertama kita tahu dulu interface-nya. Di sini ada interface-nya. Ya. Kita kelihatan di sini. Jadi item-item tool-toolnya ini sebenarnya grease pencil Blender ini kan sangat fleksibel ya. Kita bisa taruh di mana saja. Seperti saya taruh seperti ini.
tanda plus ini kita geser, maka akan nambah ke atas. Nah, makanya untuk dalam pasti saya persiapan saya untuk grease pencil ini adalah, pertama saya pasti buat dua interface ini. Yang satu adalah dop set ya, kemudian di sini ada grease pencil, atau diganti sama aja, si grease pencil ini dop set. Jadi kalau grease pencil ini untuk gambar ya, ini kan ada ini item-itemnya ya. Di bagian sini saya taruh item-itemnya, kemudian di sini toolsnya, kemudian di sini bisa kita tambahkan juga lagi layernya, kemudian di sini ada properti, kita tambahkan di sini mau, oke, bisa taruh seperti ini, kemudian ya, oke, jadi ini sama ini toolsnya sama. Bisa dilihat sebelah kiri dan sebelah kanan ini di bawah bisa sama, bisa juga kita ubah. Kemudian di sini yang pasti dalam software untuk gambar ini pasti ada layer. Nah, kalau layer ini adalah di sini warna hijau seperti ini. Ini adalah layernya. Kemudian yang ini adalah tools propertinya. Yang gambarnya ini ya, gambarnya obeng dan kunci. Jadi bisa juga kita pakai di sini. Tapi sebaiknya ditaruh untuk bagian layer. Kemudian ini bisa kita tambahkan lagi, geser seperti ini. Kemudian ini diganti menjadi ya, menjadi color. Nah, ini untuk color di sini. Kemudian sebelum ada kita mengenal color, di sini ada color yang menggunakan color material, ada color dengan vertex ya. Tapi kita gunakan adalah color material. Nanti kita skip dulu. Oke, kemudian di sini kita mengenal, di sini ada tool untuk gambarnya pulpen. Ini kita bisa ganti di sini mau jadi pulpen, pensil segala macam, kuas dan segala macam, atau brush airbrush segala macam. Oke. Kemudian kita contoh aja kalau kita gambar seperti ini ya, langsung jadi ya. Kemudian untuk colornya ini adalah di sini kita bisa menggunakan untuk menggunakan apa namanya, bisa menggunakan verticolor, bisa juga material. Kita kalau verticolor bedanya dia ini bisa langsung pilih warna ya, bisa langsung pilih warna, kemudian bisa ganti-ganti warna langsung seperti menggunakan palette, tapi nggak bisa diubah-ubah lagi nanti. Jadi sebaiknya tidak menggunakan verticolor tapi menggunakan material. Kalau material itu ada yang di sini berarti kondisinya. Nah, kita kalau menggunakan warnanya nih, di sini warnanya ini adalah ada stroke, ada fill. Kita geser dulu posisinya. Kalau nggak kedengeran, tolong kasih tahu ya. Oke. Di sini stroke Aman. oke. Ya, di sini saya ganti jadi pulpen aja dulu. Ini bisa menggunakan pulpen ya. Oke. Konsepnya di sini ada nama stroke, ada namanya fill, ya kan? Kalau kita menggunakan stroke, berarti yang terlihat hanya garisnya saja, ya kan? Tapi kalau di sini kita menggunakan fill, ini saya contoh di sini, kita bisa ganti-ganti warnanya. Jadi kalau mau nambahkan, di sini ada plus ya, plus, new. Nah, jadi kita warna ini kita manual ya, kita sendiri menentukan warnanya. Kalau fill ya, ini stroke kan garis ya. Kalau fill adalah warna dalamnya. Nah, di seperti ini. Kita ganti warna. Maka di sini akan tampil. Tinggal kita sendiri di sini nambahkan fill-nya. Mau warna apa aja kita nambahkan di sini. Nah, nanti kita sendiri akan menentukan warnanya, kita kasih nama ya, seperti itu. Warna apa seperti itu kan. Nah, di sini bedanya kalau untuk stroke ya, ini kan garisnya, ini fill, berarti seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi langsung colornya langsung full. Oke, seperti itu. Ini adalah basic untuk pewarnaan dan juga untuk garis segala macam yang untuk colornya. Ya, di sini juga color bisa diganti ya. Kalau kita mau tentukan warna colornya untuk warna color hijau. Ya, jadi lihat ya. Dari gambaran dari tampilannya sudah terlihat untuk fill dan juga color. Nah, untuk stroke atau untuk fill
bisa kita lihat langsung, ya kan? Kita sendiri nentuin. Seperti itu. Nanti enaknya kan kalau di sini kita sudah buat gambar. Nanti suatu saat kita mau ganti warnanya, tinggal ganti warna di sini langsung berubah. Nah, seperti itu. Ini sangat ini ya, sangat fungsional sekali kalau kita sendiri nentuin ini misalnya mau untuk gambar bagian warna rambut atau bagian warna baju beda-beda. Nah, karakternya bisa kita langsung ubah di sini aja langsung ketahuan. Betul. Ini basic awalnya. Ya. Kemudian juga ini untuk penghapus. Ini adalah untuk penghapusnya, eraser. Ya. Jadi ada penghapus yang soft. Ini penghapus yang soft. Kemudian ada penghapus yang seperti ini. Kemudian ada yang penghapus yang seperti ini juga, dan ada yang penghapus yang hard, ya, penghapus. Tapi juga ada sistemnya juga kalau kita mau menghapus. Kalau saya suka sih biasanya seperti ini. Ya, misalnya gambar kita mau gini kan, bikin outline. Nah, kita mau hapus. Nah, seperti ini. Yang biasa kita pakai untuk animasi ya. Kita pakai untuk animasi seperti ini. Jadi dihapus apa yang kita butuhkan, apa yang bersimpangan. Nah, seperti itu. Iya. Oke. Ya, ini adalah basic awal. Kemudian juga kita akan mengenal di sini kalau radiusnya untuk ukuran pennya ini ada di sini ya, radius. Bisa juga menggunakan tombol di keyboard yang gambarnya bentuknya seperti ini. Ada kan ya? Ini kita menggunakan tombol ini, nanti langsung berubah tuh. Jadi besar. Kalau yang kita menggunakan tombol yang ini, berarti tombolnya kan ukurannya akan mengecil. Ini seperti di Photoshop di Adobe ya. Seperti di Adobe sama. Oke. Kemudian ada lagi jadi ini kita pengenalan di sini ya. Jadi ada item di sini, ada item namanya grease pencil, ada item namanya mesh ya, segala macam. Kalau kita sudah mengenal Blender, kita bisa kan menggunakan objek yang ada di 3D segala macam ya. Untuk menambahkan objeknya untuk grease pencil, jadi kita posisi di object mode dulu di sini. Kemudian di sini ada grease pencil ya, blank. Maka masuk ya grease pencil. Ini bisa kita kasih nama ya, karakter seperti itu. Ya. Kita beri nama seperti ini. Jadi ya ada objek, ada layer ya. Ini ada objek, ada layer. Kemudian oke, jadi kalau kita mau menambahkan objek 3D-nya juga bisa di sini langsung. Objek 3D, mesh, kemudian cube. Ya. Dan ini jadi grease pencil ini bisa digabungkan dengan objek 3D-nya. Jadi objek 3D-nya bisa kita gabungkan dengan grease pencil. Ya, misalnya objek 3D kan, kelihatan ya objek 3D. Nah, kini saya kasih warna dulu biar kelihatan warna objek 3D-nya. Ya, kelihatan objek 3D-nya kan. Ini kalau seperti kita tahuin ya, shortcutnya untuk kamera itu adalah 0. Kemudian shortcutnya untuk tampilan tampak depan 1, tampak samping 3, tampak atas 7, dan ini tampak 9 atau tampak sebaliknya. Baik lagi tampak kamera. Nah, untuk di gambar 2D ini kita menggunakan tampak kamera yang sudah disediakan dari 2D animation ya, seperti ini ya. General 2D animation. Oke, kemudian di sini maksudnya apa tadi? Saya masukin lagi yang untuk penggabungan 3D dengan 2D seperti ini. Bisa saya ubah dikit untuk yang gambar 3D-nya. Grease pencil ini bisa nempel dengan objek 3D atau bisa ya. Jadi kanvasnya bisa benda 3D atau kanvasnya menggunakan kanvas yang defaultnya. Kita
Kita masuk ke grease pencil dulu, kita masuk ke objek grease pencil, kemudian kita kembali ke draw ya. Di sini ada kalau mau tampilan kanvas. Ini ada tampilannya kanvasnya ya. Bisa menggunakan kanvas ini atau kita akan menggunakan kanvasnya dari benda lain. Di sini ya. Ini kan dia kanvasnya di sini. Set. Kanvasnya di sini. Bawah. Seperti ini. Atau view. Kalau view kanvasnya berdasarkan tampilan. Nah, ini saya menggeser-gesernya itu menggunakan mouse klik tengah ya. Geser-geser kameranya. Tapi kalau mau kembali lagi ke layar ininya, kalau mau ke layar 2D animation, klik kameranya atau pencet angka 0, kembali lagi ke layar untuk gambar. Kemudian di sini oke. Ya, mungkin biar nggak terlalu bingung lagi, sini sebentar. Front. Oh ya. Tadi sudah kita jelaskan tentang menggambar. Nah, terus bagaimana cara kalau sudah menggambar terus kita mau mengedit-edit ya? Kita mau edit-editnya bagaimana? Nah, seperti ini, bentar dulu. Kita hapus dulu atau kita gambar dulu. Jika menggambar. Nah, sekarang bagaimana kita untuk memperbaiki gambar ini? Nah, ini salah satu enaknya dari grease pencil. Kita bisa mengeditnya dengan edit mode ya. Edit mode. Kemudian di sini juga kita mengenal kita pilih seleksi berdasarkan vertex. Jadi kalau vertex ini berdasarkan apa? Nah, ini vertex nih, titik-titik ini adalah vertex ya. Titik ini vertex. Kemudian kalau kita mau berdasarkan garis line, nah berarti yang ini ya, option yang ini bahkan berdasarkan garis line. Kemudian ini akan menjadi, kalau yang diklik yang ini curve, ya kan menjadi curve editing ya. Pilih, tapi kalau yang ini adalah vertex. Oke. Ini dimatikan kalau mau diaktifkan ya. Tapi kalau ini dimatikan berarti kita nggak pakai sistem itu, jadi bisa langsung juga seperti ini. Kalau kita seleksi, nah, seleksinya juga, cara seleksinya bisa seleksi model box seperti ini, atau seleksinya kita tekan tahan, kemudian di sini kan seleksi ada circle atau lasso ya, kita bisa pakai circle. Kalau circle berarti dia akan seleksi berdasarkan kita pilih yang kita garis ya. Tinggal kita bagaimana menggunakannya. Dan kemudian untuk menggerakkannya vertex ini, kita tools yang harus kita hafal adalah salah satu aja kita pilih. Select box satu. G adalah geser. Ya, setelah kita klik G geser ya. Kalau R berarti rotate, tapi di sini nggak kelihatan. Tapi di sini biar kata R rotate ya. R rotate. S skala. Ya. 3 shortcut yang wajib dihafal untuk mengedit benda, mengedit ya di grease pencil. Itu pertama S untuk skala, S scale ya. Kemudian R rotate. Kemudian sama tadi G gerak ya, geser. Berarti gitu. Atau grab ya. Kita pilih berarti grab, geser. Kalau pengen apa tadi rotate ya, rotate. Kemudian juga S ya. Dan juga ini bisa di combine. Jadi kita mengenal di Blender ini ada aksis ya. Z, X, ya kan? Z, X, Y ya. Jadi kalau kita menggunakan
Jadi kita combine agar presisi pergerakan kita. Contohnya kita presisi pergerakannya G, kemudian kita pencet X, maka presisi kanan kiri. Ya kan? Kemudian G kita pencet Z, presisi atas bawah. G kita pencet Y, ini sebenarnya depan belakang tapi nggak kelihatan, begitu kelihatan ya. Tuh, sebenarnya ini depan belakang. Ini kelihatannya gini, G, Y, maka akan begitu kita posisi 3D, nah baru kelihatan tuh. Jadi dia jadi pas posisi 3D, jadi depan ya. Gitu. G, ini G, pencet C, pencet Y. Nah, seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar menghafal ini 3 kombinasi ini ya. Pertama G, S dan R. Kemudian juga harus menghafal, juga paham, maksud saya juga pahami dengan Z, aksis Y, aksis Z dan juga aksis X ya. Mungkin saya ulangi lagi, kalau misalnya G kemudian kita langsung X, maka kanan kiri, ya kan? Kemudian kita G, kemudian Y depan belakang, kemudian kita G, kemudian Z atas bawah. Ini juga sama seperti kalau kita kombinasikan untuk yang scale ya. Kita contohnya scale S ya, scale kan S, kemudian X berarti, nah scale seperti ini. Kemudian S kita kemudian Z atas bawah ya. Kalau lihat dari samping ya, dari 3D tampilan SZ, nah kelihatan tetap 2D. Kemudian ini kembali lagi ke kamera ya, ingat kamera tadi menggunakan 0 juga bisa atau pencet ini. Kemudian kalau mau geser itu menggunakan apa? Kalau mau geser itu menggunakan tombol shift dan maksud saya tombol shift dan scroll tengah mid ya, scroll mid ya. Scroll mid kita tahan untuk geser tombol shift. Kalau di Adobe kan kita tekan spasi ya. Kalau ini shift kemudian tekan scroll tengah, itu jadi seperti di Adobe itu spasi ya, geser. Kemudian tadi kombinasi ya, saya balik lagi pada kombinasi scale Z jadi atas bawah, scale S kanan kiri, kemudian scale Y. Ini kurang kelihatan karena memang SY tidak ada tampilan depan belakangnya. Oke. Kemudian kalau R X ya berarti ini RX ya, RX tuh sumbunya kan ada kelihatan garis bantunya kan, RX ada garis bantunya, ini garis merah tuh kelihatan RX. Kemudian rotate Z, nah, berarti dia ambil sumbu eksisnya di sini. Oke. Tapi kalau kita mau 2D itu nggak begitu kepake, yang kita pakai tadi tuh seperti S ya, ini kita pakai. Kemudian juga apa namanya G, X dan G, Z ini kita pakai. Itu untuk 2D. Oke. Jadi maknanya adalah Grease Pencil ini bisa untuk tampilan 2D juga tampilan 3D. Jadi misalnya seperti ini, kita mau bikin tampilan 3D-nya ya, kemudian seperti ini. Misalnya ini kan saya buat gini kan, kalau tampilan depan seperti ini, mungkin dari sini aja. Kemudian seperti ini. Kemudian kalau ini kombinasi aja ya sebenarnya, kombinasi aja. Dan ini pun bisa digeser segala macam. Oke. Oke, kita kembali lagi ke 2D karena lebih penggunaannya untuk 2D. Kembali ke front. Oke. Penjelasan saya bagaimana? Terlalu cepat atau bikin bingung atau bagaimana? Terlalu cepat kali mungkin. Terlalu cepat ya? Oh ya, Mas Arya mau tanya dulu nih. Ya, boleh. Mas teman-teman ada yang tanya. Mas Arya itu menggunakan Blender versi berapa? Ini yang terbaru.
30 ya. 30 ke atas ya, 303 kalau salah ya. Lalu saya mau tanya ke Mas Arya juga, Heeh. eh, kalau misalnya tadi kita kan menggambarnya kan di rotate ya, misalnya kita menggunakan gambarnya di kanvas. Kalau kita gambarnya tadi menggunakan angle yang di luar kanvas, apakah akan ikut render? Atau yang render hanya di dalam layar kanvas ini aja? Render juga Mas. Render juga. Jadi di mana kalau grease pencil ini apa yang tampak ya, apa yang ditampak di layar ini itu yang render. Yang di luarnya? Yang render itu ini kan kamera ya, kamera ini garis, ini kamera nih. Ini kamera ini batas tampilan yang akan dirender Mas. Nah, jadi apa yang dirender di Blender itu adalah renderan kameranya. Nah, ini batasannya. Seperti itu. Jadi kameranya yang menentukan. Jadi kalau kita gambarnya di sini ya. Yang sebelah sini nggak kerender. Yang kerender ada di kamera tengah-tengah ini yang terang warnanya. Itu yang kerender. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya gambar ya, kalau kita gambar di sini ya berarti ya ini yang kerender seperti itu. Oke, Mas. Oke. Dapat? Monggo. Oke. Lanjut. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ya, atau mungkin bisa raise hand untuk bertanya langsung ke Mas Arya. Silakan. Monggo Mas Arya, lanjut. Ini saya nggak kelihatan ya tampilan yang teman-temannya. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi. Lihat sini tampilan teman-teman ya. Oh nggak ada ya. Oh emang begini ya kalau di Google Meet tampilan teman-teman nggak kelihatan ya? Enggak sih, memang seperti ini. Oh gitu ya. Oke. Jadi saya nggak tahu. Jadi mungkin langsung aja ya kalau ada apa-apa langsung aja gitu. Langsung tanya aja nggak apa-apa. Jadi saya kan nggak tahu kondisi teman-teman. Saya tidak bisa melihat teman-teman juga. Bahkan chattingan teman sini juga saya nggak ngelihat di sini. Tidak tampilan. Jadi kalau teman ada apa-apa tolong tanya aja ya. Dia saya juga langsung bisa jawab gitu. Oke. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Gesang nih. Gimana? Kalau praktik buat gambar meja atau kursi di 2D Blender gimana? Mungkin bisa contohin objeknya. Tadi kan Mas Arya mencontohkannya dalam bentuk line ya. Nah, mungkin dalam bentuk objek kayak misalnya kita menggambar bola, mungkin yang ditanya ke Mas Gesang ini, bagaimana kita bisa feel color-nya ke dalam objeknya, lalu kemudian memberikan warna shading-nya itu nanti seperti apa gitu kan. Karena kalau kita gambar pasti ada base color, ada shading, ada highlight gitu kan. Oh, bagaimana seperti itu? Oke, iya. Bapak, berarti kita belajar basic ya biar ini. Oke, Bapak. Yeah. Benar sekali. Oke, kita biar nggak bingung, kita basic aja dulu. Oke, nice. Jadi Blender ini kita pahami dulu. Di sini ada kita grease pencil ya. Kita grease pencil, bukan Blender. Kalau Blender berarti kan kita bikin objek 3D segala macam. Kita grease pencil. Di sini stroke ya. Kita balik lagi ke grease pencil ya. Kita bisa namain apa aja. Oke. Di sini ada layer ya. Di sini ada color ya. Jadi elemennya layer, sini color, dan ini adalah toolnya ya. Pertama kita gambar basic dulu, misalnya bola ya, bola. Kita gambar bola. Biasanya karena ini boleh kalau mau rapi ya berarti kita menggunakan ini ya, menggunakan circle gambarnya. Oke. Tekan enter jadi. Atau kalau mau gambarnya pakai curve juga boleh. Kayak begini. Seperti ini bisa juga. Jadi ini ada option kalau mau yang lurus-lurus ya, gambar lurus-lurus. Dan juga jangan juga ingat ini ada radiusnya. Kita kembali lagi. Kita misalnya gambar bola aja dulu, gambar bola. Sorry nih, nggak apa-apa pakai gambarnya manual. Oke. Kemudian berarti ini lines, kita kasih nama lines, garis ya. Kita kasih nama garis. Kemudian kita kasih nama di sini apa, warna dasar. Kemudian kita kasih di sini juga highlight. Kemudian kita kasih di sini shading ya. Ini naik turun nih, ada ini tombol ini. Warna dasar, shading, highlight, ini cukup ya. Oke, garis. Ini garisnya. Kemudian di sini warna dasar. Oke. Warna dasar ya, kalau kita pewarnaan misalnya kita bisa menggunakan langsung fill. Ya seperti kita tahu kalau fill berarti jangan sampai ada yang garis bocor ya.
Kalau garisnya bocor seperti ini, saya kata garis bocor. Sorry. Kalau garisnya bocor ya tidak bisa diwarnain ya kan, dia bakal yang nggak bisa diwarnain. Tapi kalau tidak bocor maka bisa diwarnain. Kemudian untuk shading ya, kita juga di sini ada masking ya, ada masking. Di sini kalau masking di tombol yang ini masking, atau di sini ini masking ya, ada masking. Masking ini ya, fungsinya kalau kita gambarnya nggak pakai masking kan, kalau kita nggak pakai masking gambar bisa tembus kan ya, seperti itu kan. Nah, kemudian mungkin kita mau shading jadi mungkin masih warna yang merah juga tapi digelepin ya. Ini kan karena tidak pakai masking. Nah, agar bisa masking biar dia tidak keluar, ini masking mask kemudian di plus aja. Masking kemana dia, warna dasar seperti itu. Kemudian highlightnya, oke, kita tambahin, berarti kita tambahin lagi di sini materialnya, warnanya kita mau warna yang terang ya, warna terang ya. Nah, bisa kita ganti warna terang seperti itu. Dan juga di sini ada ini opacity ya, ini opacity bisa kita mainin ya, seperti itu. Kemudian juga ada juga di sini ada di Blender-nya ada juga dia namanya efek, add effect. Nah, di sini ada blur, ya kan? Kalau blur kita tahu blur. Kemudian di sini ada glow, ya, glow. Kemudian di sini juga ada rim yang bisa saya pakai, ini ada rim. Ini suka saya pakai nih, saya suka sekali rim. Jadi seperti ini efek rim ini bagus sekali. Dia bisa combine dengan blur. Kenapa tuh Mas? Kenapa sering dipakai? Ya, jadi seperti efek pencahayaan, keren jadinya. Ini saya contohin ya, efek pencahayaan misalnya. Ini tuh, kalau ini kan dia nggak, kalau nggak pakai blur dia begini. Dia ini posisi tuh, lihat nanti warnanya, tuh efeknya bagus ya. Pencahayaannya tadi kayak seperti dikasih cahaya tambahan ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kalau mau dia lebih halus, di sampel kita tinggiin, dia blur seperti itu. Bisa juga nih diduplikat lagi nih, bisa diduplikat lagi, makin tebal kan, diduplikatnya lagi bisa, seperti itu, bisa digeser posisinya, jadi berlapis-lapis segala macam ya, tergantung kreativitas aja. Bisa kita tambahin lagi berarti ya makin bagus. Nah itu, ini maksudnya saya suka sepertinya ya, inilah tampilannya jadi menarik ya. Oke, seperti itu. Kemudian juga ada efek macam-macam, ada shadow juga kalau mau shadow. Ini jadi kepenuhan. Yang ini paham ya tadi rim ya, ini kepenuhan kita kurangin biar. Nah, ini shadow. Kita mau shadownya blur. Ya. Ini sampelnya biar tidak kalau sampelnya 2 ya nanti dia pecah ya, kelihatan ya di sini ya. Saya zoom in. Oke. Di sini ada sampel kan? Sampel. Kalau kita sampelnya kita tambahin, nah jadi halus ya. Kalau sampelnya dikit kan tuh nggak halus. Nah, ini halus. Oke, ini kita ukurannya kita bisa ini untuk yang shadow, kemudian ya swirl segala macam, flip ya, flip. Oke, ini efek-efek ya, tinggal kita yang kreatif kita maunya apa. Oke, seperti itu. Kemudian ini basic seperti ini. Di sini paham kan ya, simple. Kita pelan-pelan dulu, bagaimana? Gimana teman-teman, dapat? Yang rim itu bisa dipakai buat shading ya Mas ya? Iya, bisa pakai shading kalau mau pakai itu. Saya suka juga pakai itu, bisa untuk shading juga. Jadi bisa kalau mau dipakai. Memang ya, sorry. Konsekuensinya memang kalau kita terlalu banyak juga memberatkan ini juga ya kinerja, tapi nggak apa-apa. Kalau saya rasa sih nggak begitu besar juga sih. Itu, jadi bisa pakai buat shading. Ya, bagaimana? Ada lagi? Sifatnya flat atau gimana Mas? Gimana? Maksudnya kalau misalnya kita gambar kan ada kontur yang misalnya kita gambar tangan ini kan, tangan kita kan ada kayak begul-begul gitu kan, nggak rata gitu kan. Apakah rimnya itu bisa mendeteksi itu atau? Oh, nggak bisa. Ya, jadi flat kayak kita beristafeta. Rimnya itu cuma fungsi rimnya tuh sekedar di sini ya. Jadi rim ini cuma itu emang kelemahannya dia hanya
bisa rimnya tuh di bagian misalnya. Jadi rimnya itu hanya bisa di bagian yang luar saja, kalau bagian di dalamnya itu tidak bisa kejangkau dengan rimnya. Maksud saya seperti ini maksudnya. Sebentar ya. Sini dulu. Ya. Jadi maksudnya tangan tadi ya, kita membahas tentang tangan. Kemudian maksudnya rim itu seperti ini. Nah, lihat ya. Jadi dia tidak bisa menjangkau bagian ini ya, tidak bisa menjangkau bagian ya. Dia tidak bisa menjangkau bagian yang ini ya. Tuh, maksud saya. Jadi hanya di bagian luar, bagian yang kita bagian cahayanya berarti di bagian lapisan luar samping ya, begitu. Oke. Bagaimana? Ngerti Mas? Dapat Mas? Iya, dapat. Oke. Berarti kayak di After Effect ya. After Effect itu kayak sengaja kita ngasih efek apa sih, kayak inner stroke apa ya? Ya seperti itu kurang lebih. Kecuali Inner glow dia. ya boleh benar, inner glow seperti itu boleh. Memang tergantung kreatif kita ya. Kalau kita mau diakal-akalin, kita akan mainnya itu pasti ditambahkan di object mode, kemudian ditambahkan apa namanya, grease pencil lagi, nah, seperti itu. Jadi kita buat lagi objek baru lagi, nah, seperti itu. Jadi ada objeknya lagi di depan. Mungkin saya contohkan aja. Jadi kalau mau larinya ke ilustrasi ya, kalau ilustrasi ini biasanya nah ini kalau mau ambil warna gampang ya, di sini klik, ini ada airdropnya ya, airdrop, klik ke sini, warnanya sama ya kan, kemudian kita gambar garis. Ini biasanya dia tidak terlihat, berarti dia kurang maju objek ini. Oh sorry Mas Arya, ya. kalau orang yang nggak bisa 3D sama sekali, apakah bisa menguasai pencil grease ini? Bisa. Karena kan ada edit mode. Ya, bisa menguasai. Jadi asal kita harus kita mengulangi paham tentang object mode dan edit mode. Berarti benar pertanyaannya. Jadi saya ulangi lagi tentang object mode dan edit mode. Di sini ada namanya object mode. Jadi kalau kita mau object mode, berarti kita akan memilih objek benda yang ada di sini, ya kan? Jadi kita akan memilih objek apakah grease pencil. Jadi kalau grease pencil ini baru satu kesatuan gambar, ya kan? Kemudian ada grease pencil yang ini, ada grease pencil yang ini. Jadi beda-beda bendanya. Kemudian di sini ada namanya, kalau setelah kita pilih salah satu objeknya, kita pilih objek grease pencilnya, klik yang ini, misalnya kita ambil yang ini atau kita ambil yang ini, kita pilih salah satu, misalnya kita ambil yang gambar bola ini, itu sudah klik di sini aktif ya. Ini gambarnya, jadi kita lihat bener ini aktif, warnanya biru. Ini kita harus tahu ini sini, oh ini aktifnya sedang gambar grease pencilnya. Kemudian di sini baru kita masuk ke draw mode atau edit mode. Ya. Kalau draw mode berarti kita mau menggambar. Kemudian kalau edit mode itu fungsinya kita mau mengedit. Ya kan? Kita sudah gambar nih. Kita mau mengedit gambarnya. Oh ini ada yang kurang pas nih, misalnya di bagian sini, di bagian sini nih kurang enak nih. Kemudian kita ya seperti tadi kita mau
dengan menggunakan tombol G atau tombol S, atau dengan cara tombolnya adalah sculpt. Yang bisa dipakai bisa tombol sculpt. Ini juga kita bisa besar kecilin ya, seperti tombol di Adobe ya. Kita besar kecilin. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini fungsi edit mode dan digabung dengan sculpt. Ya, seperti itu. Jadi simple, sederhana sebenarnya. Jadi object mode ini adalah kita berarti memilih objek-objek yang ada di sini, ya. Kita memilih objek yang kita taruh. Kita bisa berapa item grid spesial kah kita mau taruh, item gambar. Misalnya kalau di karakter tuh pasti kan di animasi kan kita ada berapa karakter ya kan. Saya biasanya setiap karakter tuh satu gambar, satu ini ya, satu objek ya. Berarti saya karakter 1A, karakter B, kemudian ada karakter C ya kan. Kemudian juga objek misal kalau background juga ya kan, background depan belakang. Nah kemudian fungsinya apa kalau kita masuk ke object mode juga kita mau untuk menentukan depan belakang ya kan, seperti ini bisa kita geser seperti kita tadi GY untuk ke depan belakang. Jadi kita pahamin tadi kunci tadi ya, ini GX geser, jadi bendanya ada depan belakangnya seperti ini. Jadi bisa untuk menambahkan background di belakangnya seperti itu. Bagaimana? Dapat Mas? Kalau teman-teman gimana? Paham atau? Kalau yang model layering berarti apakah bisa nggak Mas? Ada model layering nggak? Layering di atas ya. Kalau di Photoshop kan Ya. layering di atas. Ini kan tadi pakai G ya, pakai G di grab. Kalau yang layering. maksudnya kita benar-benar 2D sama sekali. Oke. 2D sama sekali berarti kita menggunakan hanya satu objek grease pencil ya. Kita berarti main satu kita mau benar-benar itu berarti kita hanya menggunakan satu objek grease pencil. Oke. Enggak apa-apa. Di sini misalnya kita pilih salah satu ini. Ini layer ini di sini kan fungsinya kan. Ini ya seperti ini tadi lah. Yang ini sudah ada main layer ya. Nah, ini main layer berarti kita main langsung. Kita abaikan dulu yang lain, Ini ya. Ada layer kan di sini kan? Ada garis, highlight, shading. Ini berarti yang paling atas ada yang paling depan. Seperti itu. Paling atas berarti paling depan. Kalau kita pindahkan ini apa namanya? Misal contohnya shadingnya kita taruh ke bawah. Dia berarti di bawah. Hilang kan? Ini sama seperti yang di Photoshop ya. Di Adobe Anime, Photoshop dan semua software 2D saja. Nah, ini kurang lebih ini maksudnya. Begitu bukan, Mas? Iya. Berarti kalau misalnya kita gambar 2 karakter, kita bikin 2 grease pencil, Mas. Bagusnya gitu. Jadi dengan kita menggunakan 2 grease pencil, jadi kita akan mudah sekali menggunakan sistem 3D-nya. Jadi kalau kita mau taruh karakter ini di depan belakang, ya, berarti misalnya kita buat karakter banyak ya, animasinya buat karakter banyak, berarti kita bisa naruh grease pencil karakter yang ini, karakter yang ya seperti ini tadi ya. Yang ini berarti ini kita mau taruh di mana nih? Kalau ini masih posisinya kan masih satu garis ya. Satu ini ya, satu layer ya. Masih satu jarak ya berarti ya, dimensi ya. Oke, ini masih satu dimensi, makanya gambarnya bertabrakan ya. Jadi kalau kita mau dia depan belakang, ya udah kita tinggal ya kan, tinggal gini. Ini sebenarnya mempermudah kita ya. Bisa juga kalau kita mau benar-benar tradisional seperti biasanya kita gunakan di Adobe, ya berarti kita hanya menggunakan satu grease pencil aja. Nah, selama kita gunakan di Adobe kan kita menggunakan satu grease pencil, satu objek grease pencil contohnya itu adalah berarti kita hanya menggunakan satu layer. Berarti di sini kita layer kita banyakin. Nah, kalau yang sistem selama ini kita menggunakan Adobe adalah kita main di layer ya kan. Nah, ini layer nih, ini sama. Di sini adalah layernya. Jadi kita bisa menggunakan layer banyak. Nah, jadi maksud saya kalau kita menggunakan dengan tekniknya grease pencil ini memudahkan kita. Jadi kita punya karakter banyak, kita tinggal plak. Nanti kita tinggal tentukan dia di depan atau di belakang. Seperti itu. Jadi kalau misal kata Mas Adit, berarti bisa gunakan efek paralak ya kalau beda grease pencil kayak gitu. Betul sekali, sangat bisa. Jadi efek paralak tinggal kita mainin aja.
Oke, berarti kalau sudah menanyakan objek baik kita akan menggunakan, kita masuk ke animate ya, animasi bagaimana? Iya. Oke, Ya, boleh Mas, boleh. benar. Jadi teman-teman sudah paham ya teknik dasar untuk menggambar di Grace Pencil ya, kurang lebih ya. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Ada Mungkin ada yang masih bingung nggak? Berarti ini sebenarnya satu grease pencil itu terdiri dari berbagai macam line warna kayak gitu ya Mas? Iya, Betul nggak sih? bisa kita gunakan seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi itu apa tuh yang misalnya grease pencil itu ada karakter sama apa tadi yang Mm-mm. kecil banget soalnya di sini. Grace Pencil ada karakter mana ya? Oh, ini Sama maksudnya. scope ya? Iya, Iya. sorry, gak kelihatan ya. Oh iya. Jadi kalau kita klik karakter, dalamnya juga beda ya Mas ya? Ada beda layer-layer lagi. Jadi seperti kita punya Oke. ada dua aplikasi, kita pakai dua aplikasi gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi di sini jadi simpel aja sih, sebenarnya cuma dia dua objek, tapi punya masing-masing objek itu punya layer masing-masing. Gitu. Jadi tinggal kita yang mengatur objek ini dia punya layer apa aja gitu. Ya, jadi penggunaannya di Grace Pencil kita bisa menggunakan dimensi 3D-nya, tinggal kita depan belakang berarti kita atur, kita mau taruh di mana gitu aja. Baik, seperti itu. Jadi sehingga Tapi berarti ya berarti yang tulisan karakter dengan space ini nggak ngaruh ya atas bawahnya ya, walaupun betul sekali. nggak ngaruh. Betul sekali. Jadi dia mau ini dia berdasarkan abjad ya kalau ini ya, atas bawahnya. Kalau ini berdasarkan abjad, bukan berdasarkan benda depan belakang kalau yang di sini ya. Ini adalah objek. Ini berdasarkan abjad. Misal kita taruh misalnya A, kita ganti nama yang stroke jadi A, dia di atas. Gitu. Jadi ini berdasarkan abjad, bukan berdasarkan dia di depan belakang. Jadi yang berdasarkan depan belakang itu adalah dimensinya. Jadi tidak terpengaruh. Jadi kita tidak seperti di Adobe ya, kalau di Adobe kan berdasarkan. Nah, itu adalah yang berdasarkan depan belakang hanya di layernya saja seperti ini. Ini di layer ini yang depan belakang. Tapi itu hanya berpengaruh dalam objek itu. Tidak berpengaruh pada objek yang di lainnya. Itu masing-masing punya layer masing-masing. Seperti itu, Mas. Bagaimana? Dapat ya, Mas ya? Oke. Oke. Lanjut Mas Oke. ke animate. Animate, ya. Jadi animate ini, dalam animate Grace Pencil ini ada animate sorry. Ya. Di sini ada animate saya bagi 3 ya. Jadi kita mengenal twinning-nya ya. Twinning-nya bisa kita menggunakan objek, pergerakan objek. Kita juga menggunakan bisa Grace Pencil dengan interpolation, atau kita menggunakan frame by frame. Kalau frame by frame kita pasti paham semua. Kalau frame by frame kita dari frame by frame dulu. Nah, ini saya matikan dulu yang lainnya ya. Oke, kita bisa mulai lagi dari kita ulang lagi bagaimana cara masukin Grace Pencil. Tinggal di posisi object mode, kita add, kemudian di sini adalah Grace Pencil. Nah, ini boleh blank, kosong berarti ya. Nah, ini kosong Grace Pencil. Nah, kita kasih nama. Oke, kita frame by frame. Animasi frame by frame. Oke. Di sini animasi frame by frame ya. Jadi ini berdasarkan objek ya, berdasarkan abjad ya. Kalau hurufnya A berarti dia paling atas. Kalau ini berdasarkan ini layernya, ya kita masuk ke layer, saya ulang lagi, ini adalah kita belajar pergerakannya berdasarkan frame by frame. Tapi pasti banyak semua paham. Oke, ini layer boleh 1, boleh 2. Ini buat 1 aja dulu ya, line dengan color. Oke, kita masuk ke line. Ya, pertama kita untuk frame by frame kita tahu sendiri ya, mudah ya. Yang kita perhatikan di sini adalah Grace Pencil ya. Ini ada dot set, ada Grace Pencil. Jadi mudah sekali kalau masuk, saya ulangi lagi untuk bisa mengambil objek ini. Ya, tinggal cari di sini ada dot set, nanti masuk ke Grace Pencil. Ini juga bisa, ini di sini juga bisa jadi Grace Pencil juga. Jadi memang interface-nya Blender itu sangat-sangat fleksibel. Jadi tergantung kita kesukaannya seperti apa. Ya kalau saya kembali kepada saya, nah inilah kesukaan saya ya, seperti ini komposisinya ini. Di sini ada Grace Pencil. Ya, kita kembali lagi nih, ini Grace Pencil. Perhatikan di sini. Di sini ada ini ya, ada keyframe-nya di sini. Ada
Ya, kemudian ini saya ini kalingan ya. Sebentar. Oh ya, kelihatan ya. Di hide bisa tuh mas, Di hide ya. hide aja. Oke, di hide. Iya. Ya. Ini berarti ini key-nya ya, ini otomatis ya. Bisa otomatis bisa enggak, tapi baiknya kita otomatis saja. Ini satu. Ini adalah di layer di ini adalah frame 1. Kita misalnya gambar. Ya. Ya. Frame 1, kemudian langsung masuk ke frame yang kita mau ya. Karena sudah dikunci dengan auto keyframe, berarti tinggal gambar aja. Jangan khawatir dia hilang, itu sudah langsung masuk, sudah ngunci keyframe. Nah, ini kan mau lihat, ya ini kok nggak kelihatan onionnya? Ya, onionnya di sini. Nah, skin, kemudian di sini kita tambah. Ya, ini ya kelihatan ya, view in render. Oke. Ini onion scene ya, dinaktifkan. Kemudian ini, jadi ya, oke, sorry. Seperti kita tahu ya, kalau yang ini berarti yang warna displaynya custom color, ini bisa diganti-ganti ini onion scene-nya. Berarti yang warna hijau before, warna ungu after. Kalau kita tahu ya, undo berarti Ctrl Z, kalau redo berarti Ctrl Shift Z. Ya. Gak apa-apa, ini gambar asal dulu ya, untuk basic aja. Gambarnya nggak bagus dulu ya. Mohon maaf. Kemudian kita lanjut ke ini keyframe yang berikutnya. Ya, ini contoh aja dulu. Oke. Kemudian ini kan terlalu jauh animasinya. Nanti kalau kita terlalu jauh, kita panjangan kita ini bisa kita geser. Kita butuhnya semana, cuma sekitar 60 ya, berarti sekitar, oh ini 50 kita ambil. Oke, tinggal kita play. Nah, ini paham lah pasti teman-teman, gimana, pasti paham ya, nggak susah. Kalau mau warnain tinggal, berarti kita main di apa namanya, di layernya, di sini color ya, seperti tadi. Berarti manual per ininya, per warna ini kita perwarnain. Kalau gambarnya banyak bolongnya, kita bisa tarik seperti ini ya. Ya, kemudian masuk sini, atau pencet atas bawah biar langsung keyframe berikutnya. Kemudian ini, oke. Kalau mau di nonaktifkan tadi yang apa, onion skin-nya, sorry, di sini aja bisa, onion skin langsung dimatiin, bisa aktif, bisa enggak ya, di sini ya. Tapi setelah diaktifkan yang tadi, jadi pas lagi tapi setelah selesai gambar, kita jangan lupa ini ya, render view ini dimatiin. Nanti ke render, nanti pas di render ya, pas di render. Kalau ini karena masih membuat, kita harus agak bisa kelihatan kata view in render. Oke, ini kita bisa matiin. Nah, seperti ini. Ini teknik penganimasian yang pertama ya.
pasti teman-teman bisa lah, karena sudah sering juga pasti kan untuk belajar bagaimana menganimasikan dengan frame by frame. Ini simpel sekali. Terus kemudian kalau mau menggesernya di sini ya, menggesernya di sini, misalnya pindah frame atau mau nambahin frame, tinggal Shift D ya, Shift D itu untuk duplikat seperti ini, untuk duplikat. Misalnya kita mau geser di sini, berarti dia bolak-balik di sini, balik lagi ke sini ya, sorry. Nah ini kan, ini cutter ini ya, ini cutter ini kan ya. Ya paham ya, mudah-mudahan paham. Sini Shift D, geser ya, tadi seperti tadi tombol G untuk geser, geser. Kemudian ini kita pilih sini, atau kita mau seleksi per layernya ya, berarti klik yang bagian sininya. Nah ini kalau kita klik yang di bagian atas, ini semua layer kepilih. Kalau mau bagian yang ini, berarti layer yang kita tentukan yang kita geser, seperti itu. Oke, jadi kalau mau duplikat tinggal Shift D, geser kanan kiri. Oke, sampai sini Mas paham? Arya, mau tanya, kalau di duplikat, apakah kalau saya ngubah frame yang duplikat itu akan merubah file yang asli apa enggak? Duplikat enggak mengubah frame aslinya. Jadi dia mandiri jadinya. Jadi frame yang ini maksudnya misalnya frame ini kan, terus kita duplikat ke sini kan, kita pindah ke sini. Ya. Nah, ini harus sama ya posisinya. Ini kita ubah yang ini, bisa kita ya, tadi kan kita udah belajar mengedit ya, edit. Nah ya, kita ubah. Nah tidak mempengaruhi yang frame aslinya kan. Nah seperti itu. Atau berarti kan misalnya kita ya, seperti kita menggambar ini, atau kalau mau hapus semua tinggal set, pilih delete. Nah ini arah kursor mouse ke sini dulu, delete, langsung hapus bisa. Seperti ini maksudnya kan. Misalnya kita pertama ini gambar ini, terus diduplikat, terus ini kita ubah, tidak berpengaruh tuh. Nah kemudian ini ada ini, hapus ya. Saya ulangi lagi dari kesalahan. Ini kemudian kita duplikat ya, kemudian di sininya kita ubah, kemudian kita sini, biasanya yang suka juga yang membuat begini ada juga. Kemudian ke sini kita duplikat lagi, kita geser begini, kemudian kita duplikat lagi, kemudian kita duplikat lagi begini, boleh seperti itu ya maksudnya kan, tidak mempengaruhi file sebelumnya. Bagaimana? Ada lagi? Aman. Oke. Ini frame by frame ya. Nah, pasti paham lah. Mudah-mudahan masih bisa lah, karena memang biasa juga teman-teman buat. Nanti kalau mau materi animasi frame by frame lagi ya, berarti kita buat lagi materi yang lain ya. Panjang soalnya. Kemudian ini pergerakan berdasarkan frame by frame. Kemudian pergerakan berdasarkan, kita masuk ke yang tadi kita contohin aja, yang ini udah ada kita matiin. Kita tadi ambil yang mana ya, yang bola tadi ya. Nah ini bola ini. Kalau berdasarkan object mode itu, kalau berdasarkan object mode berarti itu pergerakannya benda itu yang kita gerakan. Contoh maksud saya seperti ini. Kita misalnya ini frame persatu di sini, kemudian kita frame berikutnya di sini, ya. Ini kita sudah geser frame ya, tek sini. Nah ini yang aktif ini bukan yang grease pencil ya, tapi yang aktif ini adalah dop setnya. Ini untuk yang untuk object mode ini, untuk maksudnya untuk animasi objeknya adalah di dop set ya. Di sini berarti di drop set. Kemudian kita geser, karena automatic keyframe berarti auto keying, berarti langsung otomatis langsung ter keyframe. Kalau kita matikan
caranya biar bikin keyframe berarti kita geser dulu, terus kita pencet I. Pencet I. Nah, ini adalah untuk memberikan keyframe, pencet I. Kemudian kita pilih apa yang di keyframe adalah lokasi, rotation atau scale, semuanya berarti kan. Atau ya kalau mau mudah aja nggak usah pakai pencet I lagi, otomatis aja ya. Kemudian di sini kita geser, kemudian di sini digeser. Oke. Kemudian di sini kita geser. Tinggal dimainin. Ya, seperti itu. Terus kemudian ini juga permainannya ini kan pergerakannya ini bisa patah-patah, bisa semut. Ini kan semut ya, bisa kita juga bisa ngatur ininya, teknik ininya apa namanya, interpolation mode-nya. Kalau kita konstan beda lagi hasilnya. Tuh, ini seperti frame by frame rasanya kan. Nah, ini seperti frame by frame karena dia tak. Nah, kemudian juga bisa juga yang kalau apa linear ya, tuh, lurus. Nah, dia maksud saya lurus itu apa, dari titik ini ke titik ini dia adalah garis lurus ya. Kalau kita ambil bayangan sini, ini seperti ada garis lurus nih, seperti ada garis lurus di sini, dari titik sini ke sini dia lurus begitu. Sorry ya. Oke. Kemudian kita juga pakai interpolation-nya. Jadi interpolation itu yang harus kita aktifin dulu ya, yang kita aktifin. Nah, kemudian interpolation mode-nya juga yang pakai ada mode sirkular, ada elastis. Nah, ini beda-beda hasilnya. Misalnya kayak kita sirkular. Nah, seperti itu. Ini juga di sini ada elastis contohnya. Nah, beda ya. Ini tergantung kreatif kita dan jiwa kita mengenal item-item dari pergerakannya. Kemudian juga ada yang apa namanya, Bezier dan semacam. Oke. Oke. Ini berdasarkan apa namanya, untuk yang object mode apa berdasarkan twinningnya dengan kita menggunakan objek. Dan ini pun juga bisa kita gabungkan juga ketika di sini kita objeknya kita jadikan scale ya, kita scale S. Nah, seperti itu ya. Atau ketika di 30 jadi besar. Pas ketika di sini kita rotate R ya. Oke, jadi kreatif kita mengenal tool-toolnya ya. Tool tadi kita menggunakan combine dengan grab, kita combine dengan S scale, kita combine dengan apa namanya tadi rotate ya, di-combine lagi dengan SZ apa aksisnya segala macam. Ini oke. Ini kita menggerakkan berdasarkan apa namanya, berdasarkan objeknya. Dan ini pun bisa digabung dengan edit mode grease pencilnya ya. Jadi ini bisa kita gabung dengan grease pencilnya, dimana kalau di sini kalau kita gambarnya ulang sini kan langsung hilang. Jadi kita di sini diduplikat dulu. Jadi biar gambar nggak hilang, kita duplikat dulu ke sini. Baru kita gambar. Jadi kita bisa kasih tambahan. Atau kemudian di sini ya. Nah, bernongol kan? Tanggal tambahan itu menongol, keluar, maaf saya bahasanya. Kemudian di sini kita tambahin lagi, kita ubah. Ya. Bisa digabung seperti itu. Oke.
Ini tekniknya seperti ini. Ini teknik yang kedua ya. Tadi pertama frame by frame, jadi pure frame by frame. Kemudian teknik ini adalah gabungan objek dengan juga bisa digabung dengan grease pencilnya. Kemudian ada juga perubahan transformasinya itu dengan teknik yang berikutnya, interpolasi. Seperti ini interpolasi. Ini menarik ya kalau interpolasi ini. Ini lumayan menarik. Ini kalau yang tadi itu yang bisa kita cari di YouTube ada, kalau ini nggak ada. Ini yang saya juga otak sendiri. Saya buat dulu objek baru. Di sini ada grease pencil. Coba kita draw mode ya. Sekarang ini menarik nih. Kita akan buat seperti ini. Interpolasi di mana pertama kita hafal dulu Kayaknya iya. Oke, Mas Arya? Oke, baik. Bagaimana? Ini tadi koneksinya kayaknya terputus. Wah, sayang sekali ya. Yang mana tuh yang terputus tuh? Yang pas jelasin interpolation. Tapi ini ada pertanyaan dari Mas Pindim. Mas, itu bedanya apa ya? Timeline yang di atas sama yang di bawah. Jadi apa bedanya timeline sama dovesheet itu apa? Karena tadi kan Mas Arya gambarnya yang frame by frame di atas. Terus kemudian ketika menggunakan apa tadi yang objek graphic editor itu ya. Itu kok di bawah gitu kan. Ya. Mungkin bisa. Baik, saya jelaskan lagi, nggak apa-apa. Pertama, kalau yang ini di atas ini adalah grease pencil kan. Kita juga posisi kita bisa atur ya, terserah kita mau offset atau grease pencil. Jadi sekali lagi interface ini kita yang mengatur. Ini saya taruh di sini adalah grease pencil, di sini ada offset. Grease pencil ini adalah fungsinya adalah untuk keyframe-nya grease pencil. Jadi maksudnya apa? Grease pencil ini adalah, jadi kita misalnya buat gambar garis ya seperti ini. Jadi seperti yang tadi frame by frame seperti ini. Kemudian kita gambar lagi. Gambar lagi. Sorry. Oke. Ini apa namanya? Kalau yang ini kan sebenarnya walaupun ada di sini, tapi ini enggak, sebenarnya dia dopset tidak bergerak ya. Ini grease pencil nih. Ini adalah gambarnya, ya, gambarnya. Kalau yang di sini, ya, ini adalah objeknya, ya. Tapi di sini juga ditampilkan, karena ditampilkan terlihat juga di ada grease pencilnya. Mungkin biar lebih jelas lagi saya kasih lagi baru biar ini nggak kelihatan. Kelihatan. Oke, nggak apa-apa, ini ditampilkan saja. Jadi penjelasan ini adalah gambarnya, kemudian sini adalah objeknya. Jadi sebenarnya kalau ya objeknya itu, kita kembali ke object mode ya. Ini grease pencil tetap tampak kan gambar, karena kita tiap frame ini ada ininya kan, ada framenya. Kemudian kalau yang di offset itu, ya perhatikan ya, ini ada kanvas ya, ini kanvas, ini titik objeknya, titik objek pusatnya ya di kanvas. Ini kita misalnya di frame berikutnya ini kita geser ke sini, atau jangan yang 10 nanti kan kelihatannya bareng ya. Oke. Jadi grease pencil tidak berubah sebenarnya, gambar grease pencil tidak berubah, yang bergerak adalah objeknya ya. Yang bergerak nih objek nih, ini objek ini, titik ini nih, ya kan? Yang bergerak objeknya.
Oke. Paham nggak kira-kira? Oke. Jadi kalau ininya kita hapus lagi, ya kan? Kursornya masih di tengah sini kan? Jadi kursor ini kalau kita geser di awal, ini titik pusatnya. Nah, gambar garis spesialnya masih di sini. Yang ini gambar ini objeknya. Oke. Kalau yang ini objek ini bisa mempengaruhi. Jadi objek ini bisa mempengaruhi garis pensilnya, tetapi garis pensil tidak bisa mempengaruhi objeknya gitu. Bisa dapat nggak? Tuh, ya, berubah kan? Ini objeknya mengecil nih objeknya mengecil. Tetapi kalau garis pensilnya yang kita ubah di garis pensilnya ya, kita kembali ke, berarti kalau garis pensil kita posisi edit mode. Ini garis pensil kita ubah, tuh kita besarin, objek tidak berubah karena garis pensil adalah gambarnya, objek adalah badannya, kanvasnya, seperti itu. Jadi perubahan yang ada di objek itu bisa mempengaruhi garis pensil, tapi perubahan yang ada di garis pensil tidak mempengaruhi objeknya. Gimana, dapat nggak penjelasannya atau bingung? Gimana teman-teman? Mas, berarti kita gambar di dropset bisa nggak sih? Gambar di dropset nggak bisa. Kalau gambar ya, gambar nggak bisa di dropset. Ini cuma menampilkan. Ini menampilkan apa? Ternyata ini dropset ini, kalau di dropset ini dia bukan untuk menggambar, dia untuk menampilkan apa yang terjadi di garis pensil. Oh, jadi di titik ini ada kejadian di garis pensil, ya. Tapi tidak bisa jadi kita bukan menggambar. Jangan kalau kita mau menggambar garis pensil, jangan patokannya adalah di dropset. Dropset ini tampilan, tetapi yang kita pakai itu menggambar tuh di garis pensil. Jadi kita pakai ini, seperti itu. Jadi untuk yang di dropset ini kita lebih concern untuk objeknya, begitu Mas. Nah, gimana, dapat ya? Kalau misalnya saya membuat bola itu berputar ya, bola berputar dan dia menggelinding. Nah, itu gimana? Jadi kalau di software Adobe Animate kan di dalam gambar bola itu kita udah bikin gambar dia mutar, dan kemudian objek itu kita gerakin sehingga dia bergerak. Jadi kayak kita bikin looping orang jalan. Kalau kita bikin walk cycle orang jalan kan kita cukup bikin 8 gambar kemudian kita gerakin. Nah, itu gimana kalau di dalam Blender gimana? Jadi kita bikin gambar orang 8 terus kemudian itu kita gerakin. Oke, ya. Kita contohin aja ya. Gak apa-apa ya. Nah, kita contohin aja. Oke, kita buat baru aja lagi. Oke. Jadi kita mau gambar ini ya, orang ya. Kita buat gambar orang. Garis pensil blank. Oke. Sama. Ya. Garis pensil. Kita gambar orang pertama di frame 1. Contohnya aja. Ini agak PGA-nya agak terhambat karena karena kita sedang streaming ya, sedang jadi agak terlambat, nggak apa-apa ya. Kemudian ini tadi kita aktifkan dulu ya. Oke. Ini asal aja nggak apa-apa ya, nggak usah terlalu rapi. Ya, nggak apa-apa Mas. Ya, ini contoh aja.
agak ini apa PGA-nya agak berat. Oke. Oke. Maaf ya, PGA-nya agak berat. Oke lah, kita buat aja, anggap aja ini gambarnya. Kita pakai 4 aja dulu, apa-apa. Terus kalau kita mau duplikat langsung begini aja. Shift D kita pilih. Ini kita pilih berapa frame. Oke lah, nggak apa-apa ya. Oke, anggaplah. Oke. Ya, oke. Ini ceritanya orang berjalan. Nah, kemudian kita gabungkan di frame pertamanya, itu kita posisi di sini, ya. Kemudian posisi berikutnya di sini. Kemudian atau posisi berikutnya lagi dia naik. Kemudian posisi berikutnya diturun. Posisi berikutnya. Oke ya. Seperti Mas. Dapat nggak Mas kira-kira Mas? Gimana teman-teman? Berarti kalau mau looping harus diduplikat ya, diduplikat kayak gitu ya. Ya, kalau mau looping bisa diduplikat, bisa juga dengan teknik ini, teknik duplikat ya, Shift D. Kalau mau lebih enteng ada juga, tapi jadi pergerakan benar-benar sama ya di garis spesial ininya. Tinggal masuk di sini ada juga dia modifier duplikat. Ada di sini ada duplikat. Smooth thickness amateur. Jarang pakai jadi saya lupa ini. Duplikat, simplify, simulate, simulate, offset. Soalnya kan kalau di 2D itu misalnya saya mau bikin orang lalu lalang jalan gitu kan. Saya hanya perlu cukup gambar 8 frame, terus kemudian orang itu dia akan secara otomatis akan looping gitu kan. Dan saya gerakin aja biar dia kiri ke kanan gitu. Maksudnya nggak perlu ada copy gitu. Bisa nggak di Blender seperti itu? Bisa Mas, di sini ada. Cuma memang karena saya jarang pakai jadi lupa saya. Ini ada di antara ini. Jadi apa dia namanya langsung, oh ya mungkin di YouTube saya coba buka YouTube saya lupa beneran. YouTube saya apa ya, saya lupa, tapi kita bisa buka di YouTube saya ada. Looping. Nih di sini loop. Sebentar ya. Nih, ini kan sudah ada. Kita juga sebentar Mas ya. Ya, santai Mas. Nggak apa-apa. Ya, selanjutnya pemberian background. Ini background
Iya, itu kan gambarnya kan dia looping terus ya. Iya, looping terus. Nah, jadi ada the modifier yang bikin dia looping. Iya, maksudnya kayak gitu tuh gitu. Jadi kita nggak perlu copy sampai. Nggak perlu copy sebenarnya, sama ada juga sampai ujung-ujung sampai berapa, nggak Iya, kalau kita mau bikin orang jalan 5 detik kan repot ya kalau kita ngopi dari frame 1 sampai frame banyak 100 sekali jadinya. gitu kan. Coba saya cari di sini, kayaknya ada di sini nih. Dot dash time offset, maksud time offset ya. Ini kan ada keep loop, frame offset, scale. Ini kan ya. Iya ini kayaknya sih, ini nih. Scale. Ya, iya kan Mas ya? Iya kan? Ini nih. Scale ini menggunakan time offset. Nah, ini nih. Apa namanya? Modifiernya. Ya kan? Jadi dia sampai ini loop terus tuh. Seperti ini. Ini scale-nya berarti scale sampai 40. Ini maksudnya ini nih, frame offset mulai dari mana? Ini angka 1, ini angka 1 kan? Di sini angka 1 ini, titik 1 ya kan? Ini kemudian ya, sampai mana scale-nya? Sampai 40. Ini 40 ya. Coba lagi. Saya lagi time offset. Kemudian di sini ada 40, scale 40. 40 apa? Ini kan ada 1, 10, ini 40 kan, ini 40. Dia maksud seperti itu. Jadi dia akan looping terus sampai sampai batas, sampai akhir ini ya, sampai akhir frame yang kita untuk di render. Seperti itu. Contoh. Ya, seperti itu ya maksudnya. Kurang gitu ya, seperti itu Mas ya. Dapat ya? Oke. Ya, Maaf tadi benar. agak lupa. Ada lagi? Yang lain gimana teman-teman? Kayaknya tidak ada pertanyaan. Ada lagi yang mau Mas Arya sampaikan? Oke. Tadi baru 2 ya? Baru 2. Baru 2. Ini juga masih banyak lagi kalau mau di apa di ini lagi ditelusuri lagi, tapi kita masuk lagi ke tiganya. Sekarang kita interpolation. Sekarang kita masuk ke interpolation, kita masuk di blank mode. Kemudian kita gambar. Interpolation itu seperti ini. Bisa saya kita gambar di sini. Kemudian di ujungnya, sorry maaf ya. Kita di ujungnya dibikin seperti ini. Sorry. Ini ya, ini frame 1, ini frame akhir. Frame yang berikutnya. Ya. Kita interpolation. Kita pilih, kita masuk ke edit mode ya, masuk ke edit mode. Kemudian kita seleksi atau pencet A ya kalau mau seleksi semua. Pencet A aja. Langsung seleksi semua A. Kemudian kita di sini kita pilih yang tengah-tengah. Di sini ada namanya, nah ini grease pencil, kemudian interpolation sequence. Nah, langsung berubah. Seperti itu. Dapat? Paham teman-teman? Dapat ya? Ya, contohnya kalau mau yang ini fungsinya apa gini doang, nggak bisa kita buat seperti ini. Bisa saya buat seperti ini. Wah. Oh berarti sorry, ini berarti kita matiin dulu apa yang lainnya ya. Oh ini matiin ntar. Kita bisa buat seperti ini. Oh sorry, maaf ya agak nge-lag.
gambarnya. Berarti mirip efek morphing ya Mas ya di After Effects ya? Iya, morphing mirip. Seperti itu. Ya, seperti itu loh. Maaf ada agak ini dia mungkin panas kondisinya. Nggak apa-apa. Kira-kira gimana? Dapat nggak teman-teman? Atau bingung? Kalau saya sih enggak sih. Dapat nih kata Mas Kurniawan, dapat Mas. Oh, ternyata Alhamdulillah kok gitu. Kita contohin aja biar dapat. Set. Ya. Contohnya kita masuk edit mode, kita interpolation sequence, kita coba hasilnya. Nah, jadi bisa kita tergantung kreativitas kita. Jadi yang penting kita hafal posisi ininya ya, dia akan mengikuti garis berdasarkan urutan kita gambar yang mana. Maksud saya gini, ini garis yang ini kan kita buat ini pertama, yang garis yang mukanya yang pertama, maka dia akan mengikuti berdasarkan garis yang ini yang pertama juga. Kalau kita ini buat yang pertama, maka dia ikuti. Kalau kita buat ya garis yang di frame berikutnya kita gambar sini, maka nanti berantakan. Dia kan mengikuti langsung perubahannya, transformasi dari sini dia kan langsung berubah ke alis, jadi itu kelihatan berantakan. Tapi kalau mau rapi ya kita buat seperti ini. Dan juga ini ada yang alisnya yang berantakan kan, karena saya arahnya pasti salah nih. Jadi kalau misalnya kita buat garis arah sini dari sebelah kiri ke kanan, maka begitu di ujung kita jangan sampai dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan lagi, jadi berantakan. Nah, kalau ini kan yang sebelah kanannya kan rapi kan, dari sini kemudian ke sini dia sama karena garisnya dari kiri ke kanan. Kalau ini pasti saya kebalik gitu aja. Jadi bisa mendapat efek seperti 3D, seperti itu tampilan halus ya. Kalau kita tergantung kita bagaimana kita paham kinerjanya. Ini yang ketiga. Jadi tadi pertama dan kita frame by frame. Kemudian yang kedua kita dengan object mode yang kita ubah-ubah. Yang ketiga kita dengan interpolation. Oke, sampai sini bagaimana teman-teman? Dapat? Mau masih? Itu kayak automatic in between berarti Mas. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa akalin ya kalau kita bikin animasi terus mau pergerakan yang sederhana, terus kita mau halus banget ya. Mau halus banget tuh bener-bener terasanya frame by frame-nya per frame-nya kita bisa bikin mau rasa halus bener. Ya, kita bisa akalin seperti ini. Jadi kita ya pasti teman-teman kalau yang sudah biasa bikin animasi paham lah maksud saya. Jadi bisa kita pergerakan tuh terasa halus bener Mas ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari aplikasi Blender Grease Pencil seperti itu. Bisa nih kalau mau dicoba nih dipakai akal ini bagus nih kalau mau dicoba halus gambaran nanti. Tapi asal kunci utamanya tahu garis yang mana yang pertama digaris, kemudian garis itu yang dia akan mengikuti garis yang berikutnya itu urutan sama, dan arah tarikannya itu juga kita harus hafal seperti itu Mas. Atau kalau mau amannya berarti kita buat garisnya per layer-layer beda gitu. Oke, bagaimana teman-teman? Mau dilanjut lagi atau terus? Enak ini. Wah, ini dari Januar. Berarti kalau misalnya kita bikin orang loncat pakai post to post, bisa pakai interpolation kan? Bisa, tapi memang tadi syaratnya
harus tahu urutan garisnya, kemudian juga harus hafal arah tarikan garisnya. Jadi nanti kita akan seperti tadi yang saya maksud tadi, ada yang lihat ya di sebelah sini kan, di sebelah yang kiri alisnya itu pergerakannya tidak pas ya. Itu karena saya arah tariknya lupa tadi kan. Jadi harusnya kalau yang sebelah kanan ini kan, yang alis kanan tarikannya dari ke kiri ke kanan. Nah, mungkin yang ini dari kanan ke kiri. Jadi hasilnya gambarnya tidak rapi seperti itu. Bisa, tapi memang kita harus jadi bener-bener hati-hati. Jadi ingatannya harus pas gitu. Kalau lebih seperti itu teman-teman. Kecuali kalau animasinya sederhana ya, itu nggak masalah. Tapi kalau animasinya kompleks, kita mau bener-bener kompleks, wah itu jadi masalah. Pasti ada masalahnya gitu. Gitu aja Mas. Gimana teman-teman? Oke, iya, oke, teman-teman sudah. Jadi kayak memang butuh ingatan tajam. Ingat aja kalau mau interpolation. Oke. Ya, lanjut Mas, masih. Oke, masih ada berapa trik lagi Mas? banyak. Wah, ini berarti kayaknya perlu dibikin sesi 2 ini Mas Arya. Gitu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman juga tidak ini ya, pusing ya. Mudah-mudahan begitu. Oke, ini tadi interpolation segala macam ya. Banyak animasi, kemudian juga ya singkatnya seperti itu. Di sini juga yang penting kita pelajari juga ya. Di sini ada modifier ya, kita ada modifier di sini. Tadi ya contohnya, kalau tadi modifier yang untuk yang looping berarti kan modifier time offset ya kan. Kemudian juga ada modifier yang untuk yang apa ya, kalau mau modifier yang type modifier, kemudian ada yang mirror ya. Ini juga mirrornya juga berdasarkan XYZ ya. Ini seperti kalau di Blender kan pasti paham lah, kalau yang 3D nggak jauh beda. Ini mirroringnya, ya kita gambar pasti dia gambarnya sama. Nah, ini biasanya pakai buat anak-anak yang suka ilustrasi dan desain ya. Dia pasti buat gambarnya seperti itu. Mirroring. Kemudian juga ada kemudian kita misalnya di sini ada apa lagi tadi, di sini ada build. Boleh nih build. Di sini kita ada build. Misalnya kita mau gambar, ya juga dipakai di konten-konten ini ya, konten-konten TikTok atau YouTube ya. Kita buat seperti ini. Kita bisa bikin ini tak bikin apalah gitu benda, kemudian kita masukkan add modifier build. Ya kayak gitu, modifier build. Kemudian ada lagi banyak. Oke. Dan juga ini kan baru baru biasa bilang 2D ya. Terus misalnya kalau kita mau menggabungkan rigging, seperti kita main di Toon Boom ya. Kita main di Toon Boom kan ada rigging ya, ada penggunaan tulang. Mau masuk ke sana atau bagaimana? Nah, itu kayaknya nanti sesi berikutnya aja. Oke. karena berarti kita sudah masuk ke sesi parenting ya, parent child gitu kan. Nah, parenting. Nah, ini mungkin kayaknya buat sesi 2 karena hari ini kita sudah cukup ya, cukup ya. Banyak. Tahu ternyata triknya banyak sekali. Banyak gitu sekali cari lagi. Halo. Mungkin nanti juga kita bisa Mas Arya tapi Mas Arya boleh mau nggak sih kalau ada sesi lanjutan? Nggak apa-apa. Kalau ada sesi lanjutan Mas Arya bisa? Iya, tergantung teman-teman bagaimana. Kalau bosan atau enggak gitu. Oh enggak, karena kami masih penasaran juga bagaimana cara menggabungkan efek kamera 3D
ke dalam animasi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin kayak Attack on Titan, itu kan kameranya 3D ya, muter-muter tuh. bergerak ya. Nah, itu gimana caranya kita 3D-nya. Jadi Oke. pergerakan kameranya 3D, gambarnya frame by frame. Nah, itu perlu juga kita ulik-ulik. Boleh, siap. Gak apa-apa. Siap kok, gak apa-apa. Boleh, ke arah sana juga boleh. Maaf Bapak makin lagi advance ya. Yang penting nggak asal teman-teman nggak puyeng aja. Kalau yang ini yang basic mau Enggak sih, ini kayaknya oke. gitu. Ya, masih banyak lagi ya, tapi ya kita takutnya kebanyakan nanti blueberry ya apa kepenuhan tumpah semua nanti kalau kita kasih banyak-banyak ya, kita pelan-pelan dikit aja dulu. Mungkin kalau yang ini Bener. kalau teman ada yang bingung mungkin kita di sini dulu apa yang 2D basic, teman-teman bingung tanya aja dulu, takutnya nanti ya daripada biar boleh ditanya, ada yang mau ditanya nggak teman-teman gimana dari tadi kita ini. Monggo, Mas Ol atau Nalul atau Yanuar atau yang lain silakan. Mas Adit. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan saya persilakan. Atau Bu Lisa mungkin. Sepertinya mungkin sudah pada paham kali Mas. Oke, terima kasih, alhamdulillah. Gitu. Oke, jadi Mas Arya ada di dalam grup animasi, pengajian animasi. Jadi barangkali teman-teman masih ada yang bingung, boleh bertanya di grup ya Mas ya. boleh aja, nggak apa-apa. Saya senang insya Allah kalau ya berkah juga lah saling berbagi. Gitu. Nggak apa-apa, boleh teman-teman, nggak usah sungkan ya kalau mau bertanya mengenai grease pensil. Insya Allah saya bisa bantu. Nggak apa-apa, bisa kalau untuk grease pensil. Jadi teman-teman nggak usah sungkan, tanya aja. Tapi sesuai materi yang sudah kita sampaikan. Tapi kalau untuk yang materi berikutnya lagi ya nanti kita sesuai dengan sesi yang kita ketemu lagi gitu teman-teman. Jadi mungkin di sini mau saya sampaikan juga ya seperti itulah. Mungkin kalau teman-teman lihat di YouTube atau bagaimana, misalnya teman-teman nanti kita setelah mungkin teman-teman ada dilihat di YouTube seperti apa, mau bikin seperti apa, terus kalian Mas bikin seperti ini bagaimana ya, insya Allah kalau saya bisa nanti saya bantu juga gitu. Oke, ini saya saya tutup ininya ya, apa tadi share screen-nya, ini pencetnya hentikan presentasi ya. Oke. Ya. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan terakhir Mas dari Mas Bimbing. Mas, kalau komputer dengan RAM 4 GB apakah bisa menggunakan pensil grease atau ada tipsnya? Mungkin jangan banyak efek atau apa gimana Mas? 4 GB. Ya mungkin grease pensil gambarnya yang basic aja, animasinya yang benar-benar tadi yang menggunakan kita seperti main Adobe ya, cuma satu layer satu objek dan satu layer itu aja bisa. Jadi nggak perlu main yang objeknya banyak ya, kita pakai main layer yang sistem tempat tidur gitu aja dulu. Atau kalau untuk belajar ya bisa juga. Jadi kalau mau buat animasi ya berarti ya dibikin simple aja, jangan terlalu ribet seperti itu Mas. Mudah-mudahan bisa ya. Coba dulu di install dulu, kalau bisa baru bisa gitu. Oke, iya, kali ini kita sudah hampir jam 10 dan besok adalah hari Senin. Jadi mungkin barangkali Mas Ayu mau ada aktivitas dan teman-teman yang ada aktivitas. Jadi kita akan lanjutin di minggu depan insya Allah ya. Mungkin minggu depan. Ini ada Mas Olvi, minggu depan saya tutung dulu ke Mas Olvi untuk mengisi materi, nanti habis itu Mas Arya lagi. Siap, nanti kita lihat ya. Nah, oke, terima kasih banget Mas Arya sudah bagi-bagi ternyata banyak sekali pensil grease ini, dan sepertinya Blender ini jadi masa depan ya. Amin. Jadi masa depan yang bisa diandalkan buat para kita artis-artis mengerjakan animasi. Ya tadi, karena kalau bisa mengerjakan animasi 2D dan 3D ya itu sudah lebih dari cukup. Apalagi animator itu kan sebenarnya hanya butuh gerakannya saja. Hanya butuh gerakan. Untuk background sih nggak masalah kalau kita menggunakan tetap bitmap atau painting illustration yang lain. Oke, terima kasih Mas Arya. Kita akan akhiri untuk sesi malam kita kali ini. Terima kasih buat Mas Arya, Mbak Hana, Mas Adit, Mas Garin, Denwar, Mas Muhammad Hamzah, Mas Alfi, Mas Nae, Mas Mukar Java, Ucik, Bim Bim, Mas Gesang, dan Mas Kurniawan. Kita ketemu lagi minggu depan. Ada yang angkat tangan. Ini silakan.
Oh, ketekan. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sampai ketemu lagi dan tetap salam animasi. Thank you, Mas Arya. Ya, See you. sama-sama. Dadah. Thanks banget Mas Ya, Arya. sama-sama. Ya. Sangat bermanfaat. Mas Ol ngisi Terima minggu kasih. depan. Waduh. Siap. Ya, makasih Mas ya. Insyaallah. Oke, thank you. Saya tutup ya. Baik.